Pasti udah bukan rahasia umum lagi guys, kalau selebriti punya rumah mewah dan mahal. Tapi pernah kebayang nggak sih biaya maintenance untuk setiap rumah, khususnya biaya listrik bulanannya? Nah, pasti kalian pada penasaran kan? Yuk, check it out! Hai Property People, ketemu sama aku Zidangker yang akan nemenin kamu di program yang keren abis pastinya, yang bakal ajak kalian buat kepoin property celebrity secara santai, menghibur, dan tentunya tetap menambah wawasan dong, apalagi kalau bukan di Point Property e-News. Nah, di episode perdana ini aku bakalan ajak Property People semua buat kepoin deretan rumah-rumah selebriti tanah air yang pastinya kece parah dan kalau kata anak milenial sekarang instagramable banget deh. Penasaran kan kayak apa rumah-rumah selebriti? Yuk check it out! Nah, yang pertama ada rumah dari pasangan Dwi Sasono dan Widi Mulia. Pasangan aktor dan personil B3 ini ternyata punya rumah yang keren banget guys. Ramah lingkungan, green living. Jadi nggak heran kalau rumah mereka tidak pakai AC dan hanya mengandalkan angin alami. Nah, tamannya juga asri banget loh. Dan yang nggak kalah kerennya ada mural di salah satu dindingnya yang menggambarkan kelima anggota keluarga. Nah, muralnya ini juga fungsinya dipakai sebagai foto keluarga guys. Keren banget ya idenya. Rumah yang asri dan artsy banget loh. Selanjutnya ada artis cantik Marshanda. Dulu Marshanda tinggal di apartemen, tapi sekarang sudah pindah ke rumah. Dan yang paling kerennya lagi guys, kalau Marshanda ngedekor rumahnya sendiri loh. Nah, Marshanda pengen banget dekorasi rumahnya yang nyaman, artsy, dan tentunya instagramable banget guys. Tahu gak sih Property People? Dari hasil penataan rumah Marshanda yang paling mencuri perhatian itu adalah ruang walk-in closetnya. Keren dan kece parah. Nah, selain dicat pakai warna merah, ruangan ini juga dihiasi oleh neon sign bertuliskan Marsh OOTD. Unik banget kan Property People? Yang terakhir ada Natalie Sarah. Siapa sih yang gak kenal wanita cantik satu ini? Selain jago main sinetron dan acting, Natalie Sarah rupanya juga jago banget nih buat desain dan menghias rumah guys. Rumah Natalie Sarah didominasi oleh warna putih dan punya konsep American Classic. Nah, uniknya rumah ini punya rooftop yang kental banget sama suasana Santorini. Nah, pokoknya kalau misalkan kalian mau ke Santorini nggak usah jauh-jauh, langsung aja naik ke atas. Seru banget kan guys? Duh, kalau aku sih ya punya rumah kayak para selebriti tanah air ini, tiap menit, tiap jam, tiap detik pokoknya aku foto ala-ala OOTD check, aku upload semuanya ke sosial media aku. Pokoknya tiap saat aku jadiin konten terus. Gimana menurut kalian? Property People, siapa di sini yang bercita-cita punya penghasilan dari properti atau punya bisnis di bidang ini? Tenang aja, kalian gak sendirian loh. Sekilas, artis Hollywood juga ternyata punya niat yang sama kayak kalian. Nah, berikut ini ada deretan pesohor mancanegara yang juga punya bisnis bidang properti. Yang pertama ada Ellen DeGeneres dan Portia de Rossi. Komedian dan pembawa acara talk show ternama Ellen DeGeneres dan partnernya Portia de Rossi, mereka membeli villa mewah bernama Brody House seharga 40 juta dolar. Wah, mahal banget ya guys. Dan menjualnya kembali dengan keuntungan 15 juta dolar. Wow. Keduanya juga membeli dan menjual beberapa rumah kepada orang-orang ternama seperti Ariana Grande, Ryan Seacrest, dan mantan CEO Google Eric Schmidt. Yang kedua ada Brad Pitt waktu menikah dengan Angelina Jolie. Brad Pitt sukses mengembangkan portofolio propertinya. Setidaknya ada 4 rumah yang dimilikinya loh, termasuk sebuah kompleks di LA, sebuah rumah besar di New Orleans, sebuah puri di France, dan sebuah apartemen New York City di Waldorf Astoria Towers. Wah, keren banget ya guys. Nah, properti berdua lainnya termasuk perkebunan luas di London dan sebuah villa di Mallorca loh, Spanyol. Nah, yang terakhir nih Property People, masih ada hubungannya sama Brad Pitt juga loh. Dia adalah Jennifer Aniston, bareng mantan suaminya Justin Theroux. Wanita cantik ini ngebeli sebuah rumah besar di kawasan Elite Bel Air seharga 21 juta dolar. Wah, mahal banget ya. Dan ngabisin beberapa tahun nyewa properti terdekat sampai siap pindah ke rumah barunya. Setelah pasangan ini berpisah, Aniston ngejual rumahnya seharga 75 juta dolar, lebih dari 3 kali lipat investasinya guys. Keren banget ya mereka, biarpun udah jadi pesohor yang kaya raya,
tetap loh mau bisnis di bidang properti. Jadi Property People semoga itu bisa menginspirasi kalian ya. Selain info tentang rumah-rumah selebriti yang instagramable banget dan kabar dari artis mancanegara, aku juga punya loh info menarik lainnya nih, masih seputar selebriti dan properti juga pastinya. Pasti udah bukan rahasia umum lagi guys, kalau selebriti punya rumah mewah dan mahal. Tapi pernah kebayang gak sih biaya maintenance untuk setiap rumah, khususnya biaya listrik bulanannya? Nah, pasti kalian pada penasaran kan? Yuk, check it out! Yang pertama ada pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Rumah mewah mereka yang terletak di kawasan Andara dikabarkan punya tagihan listrik sebesar 17 juta setiap bulannya loh guys. Wah, emang beda ya kalau Sultan. Yang kedua ada Nia Daniati. Artis senior ini memang punya rumah mewah yang ditaksir nilainya miliaran rupiah loh guys. Nggak heran sih kalau setiap bulannya untuk tagihan listrik Nia Daniati harus merogoh kocek sebesar 18 juta. Wow! Yang ketiga ada pasangan Anang dan Ashanti yang punya tagihan listrik sampai 50 juta per bulan loh Property People. Hal ini pernah diungkapkan pas mereka diundang dalam konten Q&A bareng Atta Halilintar loh. Aduh, biaya tagihan listrik para selebriti ternyata nggak main-main ya. Kalau dihitung-hitung bisa dapat mobil satu. Ngomong-ngomong soal rumah nih Property People, siapa sih yang nggak mau punya rumah di sini? Atau mau beli rumah tapi bingung milihnya? Atau mau beli rumah tapi cari yang banyak promo? Sini aku kasih tahu kalau ada acara keren banget namanya Mandiri Festival Property Indonesia. Jadi nggak usah bingung-bingung dan pusing, tinggal dikepoin aja acaranya di www.mandirifestivalproperty.com. Nah, Property People masih mau dapetin info menarik kan pastinya seputar properti lainnya? Jangan kemana-mana, stay tune terus di sini ya. Mudahnya beli rumah tanpa keluar rumah. Kami hadir kembali untuk wujudkan rumah impianmu. Karena kami ada buat kamu. Nemenin nyari rumah impian di Mandiri Festival Properti Indonesia 2021. Mudahnya cari hunian impian dengan aman dan nyaman. Untuk memulai perjalanan baru, buat kamu yang bersama keluarga atau yang ingin mandiri. Dan juga buat kamu yang ingin berinvestasi. Jangan ragu untuk memulai. Ada jutaan pilihan sesuai kebutuhanmu. Karena kami ada buat kamu. Dari nyari sampai nempatin rumah baru. Temukan hunian impian di rumah123.com. Nah, Property People, kalau tadi kita udah bahas sedikit tentang property celebrities yang instagramable, sekarang aku mau ngajak Property People semua buat bahas sedikit soal rumah yang dijual dengan harga relatif murah loh. Tentunya ini bisa buat alternatif juga nih. Caranya dengan menerapkan skema KC dalam proses jual belinya. KC adalah pengalihan hak atas kebendaan kepada pihak ketiga. Jadi harga rumah yang tertera adalah sisa kredit yang belum dibayar pemilik rumah sebelumnya. Praktek KC pada bisnis properti adalah salah satu cara bank buat menyelesaikan kredit macet. Proyek properti yang macet bisa diselesaikan lewat take over ke pihak ketiga. Nah, jadi kita bisa dapetin harga yang relatif murah guys. Wah, menarik juga ya Property People. By the way, ngomongin rumah dijual murah yang sempat viral di sosial media, siapa coba yang gak tergiur dengan rumah yang dijual seharga 1 juta dan 13 juta rupiah? Mau tahu gak alasannya kenapa nih? Nah, katanya gara-gara pemiliknya udah gak nyaman sama tetangganya. Tapi setelah dicari tahu Property People, ternyata tetangganya itu deretan makam. Aduh, ada-ada aja ya ulah warganet ini. Tapi serem juga ya. Nah, masih soal jual menjual rumah nih Property People. Kita flashback sebentar ya. Kemarin sempat viral juga nih sama banyaknya rumah mewah di kawasan elit yang dilego selama masa pandemik ini. Nggak tanggung-tanggung, harga yang ditawarin juga udah murah banget dari biasanya. Ada beberapa alasan kenapa sampai banyak banget yang menjual rumah-rumah tersebut. Mulai bisnis yang kena imbas pandemik, sampai menurunnya orang yang menyewa rumah, khususnya dari pasar ekspatriat. Maklum, banyak properti mewah yang ada di kawasan elit itu dimiliki cuma buat investasi ketimbang ditempatin. Jadi buat property people yang pengen punya rumah mewah di kawasan elit dengan harga yang relatif murah bisa jadi solusi nih. Selamat hunting ya property people. Property people, kalau ngomongin properti emang gak pernah ada habisnya. Apalagi buat kamu yang emang lagi nyari referensi properti berkualitas.
kamu bisa pantengin Golden Property Awards. Jadi Golden Property Awards ini adalah ajang penghargaan di bidang properti berbasis riset satu-satunya di Indonesia loh. Ajang ini diadain sama Indonesia Property Watch yang berkolaborasi dengan 99 Group. Mau tahu kayak gimana serunya gelaran Golden Property Awards sebelumnya? Yuk kita simak bareng-bareng. Mudahnya cari hunian impian dengan aman dan nyaman. Untuk memulai perjalanan baru, buat kamu yang bersama keluarga atau yang ingin mandiri. Dan juga buat kamu yang ingin berinvestasi. Jangan ragu untuk memulai. Ada jutaan pilihan sesuai kebutuhanmu. Karena kami ada buat kamu. Dari nyari sampai nempatin rumah baru. Temukan hunian impian di rumah123.com. Hai, welcome back property people. Masih betah dong stay di sini. Property people pasti kalian familiar banget nih sama kata-kata SOHO. Tapi mungkin property people ada yang belum tahu apa sih SOHO itu. Small office, house office. Secara singkat, SOHO adalah sebuah tempat yang berfungsi ganda, yaitu sebagai tempat tinggal dan juga kantor yang berguna buat ngelakuin berbagai pekerjaan di dalam rumah. Nah, konsep SOHO ini sendiri lagi happening banget nih, mengingat kebutuhan akan konsep hunian kantor menyatu dengan rumah sebagai tempat tinggal. Dengan konsep ini, diharapkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja bisa lebih ditingkatkan, terutama dari segi waktu. Nah, konsep SOHO kayak gini bisa kamu dapetin di project hunian kayak Padina dan Roosevelt yang bisa kamu temuin di rumah123.com loh. So, tunggu apa lagi? Konsep SOHO ini bisa jadi pilihan alternatif hunian baru yang efisien, efektif, dan tentunya tetap nyaman. Oke, property people, itulah tadi berita properti pilihan yang bisa aku sajikan hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa nambah wawasan kamu seputar dunia properti. Untuk info seputar properti lainnya bisa banget kamu kepoin website kita di rumah123.com. Karena kami ada buat kamu mulai dari nyari sampai nempatin rumah baru.